pemirsa, kami dapat bertemu kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya Usutun Hasanah dan saya Johar Manikam. Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda edisi kali ini. Pemirsa, rapat kerja digelar oleh Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Pare-Pare di Aula Kantor Basnas, Komplek Islamic Center, yang dibuka oleh Kepala Bagian Kesra Kota Pare-Pare sekaligus memberikan materi pada kegiatan tersebut. Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid atau FKMPMP Kota Pare-Pare menggelar rapat kerja dan silaturahmi yang dilaksanakan di Aula Kantor Basnas Komplek Islamic Center Kota Pare-Pare pada Rabu 9 Desember 2020. Rapat kerja Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid atau FKMPMP Kota Pare-Pare dibuka oleh Kepala Bagian Kesra Kota Pare-Pare Abdul Waris Muhyiddin sekaligus memberikan materi pada kegiatan tersebut. Selain Kepala Bagian Kesra Setdako Kota Pare-Pare, juga tampil memberikan materi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pare-Pare Haji Abdul Ghaffar SAGMA. Ketua Pengurus Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid atau FKMPMP Kota Pare-Pare Abdullah SAGMPD berharap rapat kerja ini yang mengusung tema meneguhkan peran mubalik di era pandemi COVID-19 dapat memberi manfaat bagi masyarakat Kota Pare-Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami insyaallah akan melaksanakan rapat kerja Forum Mubalik dan Komunikasi Pengurus Masjid Kota Pare-Pare oleh FKMPM. Mudah-mudahan insyaallah akan menghasilkan rapat dan musyawarah yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat khususnya Pare-Pare. Untuk itu, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa insyaallah raker ini akan dihadiri oleh Bapak Kepala Kesejahteraan Rakyat Kota Pare-Pare, Bapak Kabak Kesra. Kemudian dihadiri juga oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pare-Pare untuk memberikan materi atau pencerahan kepada kami dari Forum Mubalik untuk bisa mengaplikasikan sesuai dengan tema yang ada di belakang ini, meneguhkan peran mubalik dalam menghadapi COVID-19. Sahril Santi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKP RMI Kota Pare-Pare dalam waktu dekat akan menyelenggarakan musyawarah daerah ke-8. Rencananya kegiatan ini akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Desember mendatang. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKP RMI Kota Pare-Pare melaksanakan rapat persiapan Musda ke-8 di Masjid Islamic Center pada Selasa 8 Desember 2020. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPD Kota Pare-Pare Rahman Saleh, dihadiri pengurus inti lainnya untuk membahas persiapan musyawarah daerah atau Musda DPD BKP RMI Kota Pare-Pare ke-8 tahun 2020. Ketua DPD BKP RMI Kota Pare-Pare Rahman Saleh mengatakan, rapat ini digelar untuk membicarakan segala bentuk persiapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan Musda ke-8 yang rencananya akan digelar di Hotel Kenari antara tanggal 24 dan 26 Desember mendatang. Pada hari ini, sore ini baru saja kita melaksanakan rapat persiapan Musda BKP RMI ke-8. Insyaallah kita akan melaksanakan tanggal 24 Desember 2020 atau tanggal 26 Desember 2020. Ya, ini sementara kita rencanakan pelaksanaannya di Hotel Kenari. Itu akan menyesuaikan nanti jadwal hotel yang tersedia. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Dan insya Allah dalam acara tersebut ada beberapa rangkaian acara. Ada anugerah BKP RMI Award bagi tokoh-tokoh masyarakat yang punya kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Insyaallah ada dari BKP RMI memberikan
penghargaan, apresiasi atas kepedulian mereka selama ini terhadap umat. Ya. Dan juga kita akan mengundang dari manajemen Kurir Langit ya untuk memberikan pencerahan terkait dengan pengelolaan masjid yang profesional. Moga-moga ini menjadi sumber inspirasi bagi aktivis remaja masjid yang ada di masjid untuk mengelola masjid ini secara baik, terkoordinir, sehingga fungsi masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, dia juga akan berfungsi sebagai tempat pemberdayaan umat secara luas. Rahman Saleh juga menyebutkan bahwa untuk acara pembukaan Musda nantinya akan mengundang pejabat pemerintah, dimisioner Ketua DPD, Dewan Pengurus Kecamatan atau DPK, Ketua Remaja Masjid, dan beberapa OKP yang ada di Kota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Parepare dalam waktu dekat akan menghadirkan layanan keumatan yang berbasis online. Berikut liputannya. Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid atau FKMPMP Kota Parepare dalam waktu dekat akan menghadirkan layanan keumatan yang berbasis online. Langkah maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut berupa layanan umat dan konsultasi seperti ceramah agama, barazanji, tilawah hingga layanan zikir. Warga masyarakat nantinya tinggal memilih layanan keumatan yang diinginkan dan para mubalik akan segera mendatanginya untuk memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan. Aplikasi ini dalam waktu dekat sudah bisa di-download di Play Store. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid atau FKMPMP Kota Parepare Abdullah SAG MPD di sela kegiatan rapat kerja FKMPMP di Aula Kantor Basnas Komplek Islamic Center Kota Parepare pada Rabu 9 Desember 2020. Dalam acara ini ada beberapa agenda akan kita lakukan yang kita tawarkan kepada peserta raker adalah dengan adanya layanan aplikasi melalui medsos yang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya menyangkut masalah layanan keagamaan, baik itu layanan membalik, mungkin ada zikir, ada membutuhkan pengaji, khatam Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini kami sangat merespon dan apresiasi dengan perkembangan Kota Parepare. Saya lihat ini di mana-mana ada perumahan. Tentu membutuhkan layanan-layanan keagamaan bagi mereka yang baru menghuni atau baru tinggal di Kota Parepare. Oleh itu bisa melalui medsos nanti dia menyampaikan hajatnya kepada Forum Mubalik untuk memenuhi sesudah apa yang diinginkan. Saya kira itu sebagai sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaatnya. Insyaallah Forum Mubalik tetap eksis dan senantiasa membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah kota dalam hal pembinaan umat di Kota Parepare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, petugas kembali menyegel salah satu kafe yang terletak di Cempai usai kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung yang datang. Tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Parepare kembali menyegel salah satu kafe di Jalan Petaunga Cempai, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penyegelan dilakukan usai petugas kembali mendapati pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan kafe tersebut, usai sebelumnya juga melakukan pelanggaran yang sama, yakni tidak adanya protokol jaga jarak yang dilakukan para pengunjung kafe tersebut. Penyegelan dilakukan sebagai bentuk sanksi kepada pemilik kafe dan akan ditutup selama batas waktu yang belum ditentukan, sebagaimana ditetapkan di Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, kami bersama tim gugus tugas yang terdiri dari Polres Kota Parepare, Kodim, beserta Denpom, Pol PP sendiri melaksanakan penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020, yang mana ada salah satu warung kopi di lokasi di Cempai
melanggar protokol kesehatan. Ini sudah beberapa kali kami tegur, tetapi semalam kami dapati terjadi kerumunan dan kami melakukan sanksi selanjutnya, yaitu penutupan sementara. Hal ini kita lakukan karena memang di sekitar Cempres ini memang rawan dengan berkumpulnya konsumen, pembeli. Harapan kami setelah penutupan ini masyarakat lebih paham dan mengerti ini akibat dari konsumen yang susah dilarang. Jadi para pelaku usaha memang mengeluh karena konsumen susah diatur. Akibatnya yang terkena dampaknya adalah pelaku usaha. Ini yang tidak kita inginkan, kasihan karena pelaku usaha sendiri harus melaksanakan ekonomi yang berputar dan ada beberapa karyawan yang dihidupi oleh pelaku usaha ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Lurah Lapade bersama dengan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kelurahan Lapade terus menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Memasuki musim penghujan serta maraknya kasus COVID-19, Lurah Lapade bersama TNI Polri, BPBD serta Puskesmas Lapade terus gencar melakukan penegasan peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020 mengenai penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Lingkungan masyarakat yang rentan terjadinya penyebaran COVID-19 di musim penghujan saat ini, pemerintah dan instansi yang tergabung dalam tim gugus penanggulangan COVID-19 terus menghimbau kepada masyarakat agar tetap melakukan penerapan protokol kesehatan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Hal tersebut dilakukan dan harus dipatuhi agar terhindar dari penularan virus yang membahayakan tersebut. Mengingat masih adanya warga yang tidak patuh seperti tidak memakai masker saat keluar rumah, pemerintah harus keluar dan langsung menghimbau dan menekankan kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Hari ini yang kami lakukan sama dengan beberapa ini sudah beberapa kali kita lakukan ini rutin kami lakukan untuk selalu mengingatkan masyarakat dan mempertegas serta memperjelas bahwa Perwali 31 dan COVID-19 bukan kerjasamanya masyarakat, bukan saja pemerintah. Karena kenapa? Kerjasama masyarakat adalah bagian daripada salah satu memutus mata rantai COVID-19. Itu gencar-gencarnya kami. Sekarang kami ditemani oleh BPBD, Bimas, Babinsa, dan Kepala Puskesmas, dan teman dari LPMK. Ini wujud kepedulian kami bahwa kita harus bersatu melawan COVID ini dengan kesadaran masyarakat, bantu pemerintah. Ini akan terus dilakukan ya Bu? Ya, insya Allah kalau di Lapade ini kami sudah rencanakan, ini adalah agenda yang kami laksanakan selama bulan Desember ini supaya ada kesadaran masyarakat semakin meningkat seperti itu. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Lurah Lapade Sri Meriani menegaskan agar masyarakat juga menjaga lingkungan agar tetap bersih, khususnya di musim penghujan saat ini. Lagi ada penekanan tentang pola hidup sehat dan bersih. Di masa penghujan ini dibutuhkan kerjasama masyarakat dan kepedulian tentang lingkungannya, terutama renase, selokan, biasa air tergenang dan sebagainya, ini bisa menimbulkan penyakit diare dan sebagainya. Dan kami menghimbau juga keluarga apabila ada yang sakit demam, pilek, batuk, itu segera mungkin melaporkan diri ke puskesmas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan bentuk antisipasi memutus mata rantai COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare menyerahkan bantuan kepada 21 warga terdampak cuaca buruk yang melanda Kota Parepare beberapa waktu yang lalu. Sebanyak 21 warga yang terkena dampak bencana angin kencang menerima bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPBD Kota Parepare ke masing-masing rumah warga di 8 kelurahan pada Rabu 9 Desember 2020. Kepala BPBD Kota Parepare Muhammad Rusli mengatakan, dari data yang telah dihimpun, ada sebanyak 7 rumah yang atapnya rusak berat dalam bencana angin kencang disertai hujan lebat kemarin, termasuk ada beberapa rumah yang terdampak tanah longsor. Menurutnya, bantuan tersebut sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian BPBD Parepare kepada masyarakat yang terkena musibah. Tim BPBD Kota Parepare melakukan penyaluran bantuan
material kepada pasca korban angin kencang yang terjadi pada hari Senin kemarin, di mana pada hari Senin itu angin kencang disertai hujan deras yang meluluhlantahkan sekitar 17 pohon dan mengakibatkan beberapa rumah warga, 21 rumah warga Kota Parepare mengalami musibah tersebut. Adapun material yang diberikan yakni atap seng sebanyak 168 lembar, paku seng 14 kg, dan 5 sak semen. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. UPTD Puskesmas Lumpue gelar temu koordinasi penanganan COVID-19 di kelurahan. Melalui pertemuan tersebut, masyarakat terus diingatkan agar melakukan monitoring di wilayahnya masing-masing untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai COVID-19. Kepala UPTD Puskesmas Lumpue melakukan pertemuan koordinasi COVID-19 dengan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bajo Kiki Barat pada Selasa 8 Desember 2020. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Kepala UPTD Puskesmas Lumpue Irnawati didampingi Kapolsek Bajo Kiki AKP Paulus Kasno dan Lurah Kampung Baru Sutrisno. Melalui pertemuan tersebut, Kepala UPTD Puskesmas Lumpue mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, baik lurah maupun RT RW dan tokoh masyarakat lainnya, untuk senantiasa intens melakukan monitoring di wilayahnya masing-masing, utamanya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, baik berupa hajatan dan semacamnya, agar secepatnya dikoordinasikan ke kelurahan, sehingga pemerintah setempat bisa cepat mengambil tindakan dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Kepala UPTD Puskesmas Lumpue Irnawati mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi peran RT RW dan aparatur kelurahan lainnya dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Hari ini kami mengadakan pertemuan koordinasi COVID-19 di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk semua kelurahan di Kecamatan Bajo Kiki Barat, mengingat bahwa situasi dan kondisi COVID-19 saat ini Kota Parepare mulai meresahkan kembali, sehingga perlu kembali adanya koordinasi yang kuat mulai dari RT RW sampai kelurahan, kecamatan sampai kota, sehingga kami menganggap bahwa perlu dilakukan pertemuan koordinasi ini agar mengingatkan kembali kepada para pemangku kebijakan di wilayah masing-masing untuk memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19 ini. Irnawati juga mengajak RT RW, LPMK, KIM, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat lainnya untuk senantiasa bekerja sama melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing demi memutus penularan COVID-19. Yang terpenting menurut Irnawati adalah membangun komitmen dan koordinasi yang baik sampai ke gugus kota. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Johar Manika dan saya Usut Tunasana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.